Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Ramadhani Jafar dengan NIM 0232020011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saldo normal akun, jenis laporan keuangan, dan juga pengetahuan saya mengenai kas, piutang, dan juga materi persediaan. Yang pertama ialah saldo normal akun. Jadi saldo normal akun ini menyajikan sisi akun di mana akun itu mengalami kenaikan. Contohnya untuk akun aktiva ini memiliki saldo normal di sisi debit, begitu juga dengan beban. Kemudian untuk akun yang termasuk kewajiban, modal atau ekuitas serta pendapatan itu memiliki posisi akun di sisi kredit. Kemudian yang kedua ada tentang jenis laporan keuangan. Jadi jenis laporan keuangan ini terbagi menjadi 3, ada laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga laporan neraca. Untuk laporan laba rugi ini melaporkan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu, mencakup pendapatan yang dikurangi dengan beban-beban. Kemudian yang kedua ada laporan ekuitas pemilik atau perubahan modal. Jadi laporan ini melaporkan tentang modal akhir suatu perusahaan, mencakup modal awal yang dijumlah atau ditambah dengan laba atau dikurangi dengan rugi, kemudian dikurangi dengan privilege bila ada. Kemudian yang ketiga ada laporan neraca atau disebut juga dengan posisi keuangan. Jadi laporan neraca ini melaporkan jumlah dari aktiva, kewajiban, dan juga modal suatu perusahaan. Selanjutnya tentang materi kas. Jadi kas ini merupakan aset perusahaan yang paling lancar yang terdiri dari uang logam, uang kertas, wesel, dan juga simpanan dalam bentuk giro atau tabungan. Kemudian setara kas itu merupakan investasi jangka pendek yang terdiri dari obligasi, saham yang dapat dijadikan kas dalam waktu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Kemudian ada juga yang namanya dana kas kecil. Jadi dana kas kecil ini merupakan dana yang dibentuk oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang relatif kecil. Ada 2 sistem yang digunakan dalam perlakuan dana kas kecil ini. Yang pertama ada sistem dana tetap dan juga sistem dana tidak tetap. Sistem dana tetap ini intinya kasirnya itu punya wewenang yang terbatas, yaitu hanya sekedar dalam kegiatan pembayaran, tidak dalam pencatatan. Kemudian dananya itu harus selalu tetap. Jadi misalkan perusahaan mengeluarkan melakukan pengeluaran itu sebanyak 500.000, nanti dananya itu harus diisi lagi 500.000. Kemudian yang kedua sistem dana tidak tetap itu intinya kasirnya itu punya wewenang dalam pencatatan juga. Kemudian juga dananya itu tidak harus selalu sama saat diisi ulang. Kemudian ada juga tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini proses mencocokkan dan juga menganalisis antara saldo yang ada dalam pembukuan perusahaan dan juga saldo yang ada di bank. Selanjutnya adalah materi piutang. Jadi piutang ini adalah tagihan pihak perusahaan terhadap pihak lain atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit. Ada juga yang namanya piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini dicatat bisa dengan menggunakan 2 metode. Ada metode penyisihan dan juga metode penghapusan langsung. Kalau metode penyisihan ini intinya mencatat beban piutang itu dengan periode yang sama dengan penjualan. Kemudian metode penghapusan langsung itu intinya menunggu perusahaan hingga perusahaan ini tidak menagih lagi dari pelanggan dan kemudian mendebet beban piutang tak tertagih dan juga mengkredit piutang usaha. Selanjutnya adalah materi persediaan. Jadi ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menghitung persediaan. Ada metode FIFO, LIFO, dan juga metode biaya rata-rata. Untuk metode FIFO ini atau first in first out itu artinya biaya pertama yang dikeluarkan perusahaan itu juga yang pertama dibebankan ke harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua untuk metode LIFO atau last in first out, artinya harga pokok penjualannya itu berdasarkan dari pembelian barang dagang yang terbaru atau yang terkini, intinya yang paling baru. Kemudian yang ketiga untuk metode biaya rata-rata itu perusahaan itu menghitung biaya rata per unit setiap adanya pembelian. Jadi untuk persediaan akhir dan juga harga pokok penjualan itu didasarkan pada biaya rata per unit yang sama.